Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Siti Nur Kamila, NPM 2301011079 dari Prodi PAI kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi software untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK. Baik, yang pertama, pengertian software. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik, graphics, dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seseorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak dikompilasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Kemudian, contoh software. Beberapa contoh software. Yang pertama yaitu Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa Grams gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Kemudian yang kedua, Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Grams juga bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang ketiga, Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, Microsoft Excel juga merupakan salah satu perangkat Office yang cukup populer. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom, berhitung, dan mengolah data. Yang keempat yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Kemudian fungsi software. Fungsi software yang pertama yaitu 1. Software memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer dapat bisa dioperasikan dengan baik. Kemudian yang kedua, software memiliki fungsi untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik, menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, software juga dapat dipakai sebagai penghubung antara beberapa software yang lainnya dengan media yakni hardware. Yang keempat, software juga bisa difungsikan sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mengerti serta menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga bisa Grams pakai untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Kemudian, pembagian software. Pembagian software yang pertama yaitu sistem operasi sistem. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur tiap-tiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, sistem operasi juga memiliki fungsi dalam menerjemahkan kegiatan serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah dari user tersebut dapat dikerjakan oleh komputer dengan baik. Mayoritas program software dirancang untuk bekerja hanya untuk kompatibel dengan satu sistem operasi perusahaan seperti hanya Windows, Microsoft atau hanya Mac OS Apple. Contoh sistem operasi software yaitu sistem operasi Windows. Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi OS yang banyak dimuat di sebagian besar sistem operasi baru di komputer.
Kemudian contohnya itu yang kedua, sistem operasi Linux. Linux juga menjadi salah satu sistem operasi yang juga banyak digunakan karena kemudahan penyesuaian dan menawarkan berbagai untuk dapat memodifikasinya. Kelebihan Linux adalah sistem operasi ini mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian software aplikasi. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan pada komputer yaitu Microsoft Office hingga Adobe Photoshop. Contohnya itu Minecraft. Minecraft adalah contoh perangkat lunak game yang terkenal dengan gameplay sandbox dunia terbukanya. Pemain tenggelam dalam dunia kotak-kotak yang dihasilkan secara prosedural. Tempat mereka dapat menambang sumber daya, membangun struktur, dan memulai pertualangan. Kreativitas dan kemampuan multi pemainnya yang tak terbatas telah menumbuhkan basis pemain yang berdedikasi. Dengan versi pendidikan juga digunakan untuk tujuan pengajaran, menjadikannya bukan sekedar permainan tetapi juga platform untuk eksplorasi dan pembelajaran. Kemudian yang kedua contohnya Google Chrome. Google Chrome berdiri sebagai salah satu browser web yang paling banyak digunakan secara global, dikenal dengan kecepatan, stabilitas, dan desain minimalisnya. Chrome memberikan pengalaman menjelajah internet yang lancar. Ini menawarkan fitur canggih seperti manajemen tab, sinkronisasi bookmark, dan integrasi lintas perangkat melalui akun Google. Chrome juga menawarkan perpustakaan ekstensi yang luas, meningkatkan fungsinya dengan alat untuk produktivitas, keamanan, dan hiburan. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa pemrogramming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Grimes ketahui seperti Java, PHP, HTML, C++, dan masih banyak lainnya. Nah, berikut adalah contohnya. Ada Windows, Linux, iOS, HTML, Java, Google Chrome, PHP, programming, plus. Baik, cukup sekian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.